36 tahun lalu, tepatnya hari Senin tanggal 21 Januari 1985, Indonesia geger. Musabab datang dari bunyi menggelegar yang berasal dari Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Tak hanya sekali, dentuman yang lebih keras itu terdengar berulang. Hingga menjelang subuh, tercatat terjadi 9 kali ledakan. Suasana menjadi gelap gulita. Keadaan mencekam. Aparat kepolisian berdatangan memastikan kejadian yang sebenarnya. Kabar menyebar dengan cepat. Sejumlah media luar negeri turut pula mengabarkannya. Berselang 1 jam, petugas Garnisun Magelang tiba di lokasi sekitar dan langsung menyisir titik yang terkena ledakan. Mereka menyaksikan batu-batu candi berserakan. 9 stupa hancur lebur. Kekhawatiran kian bertambah ketika tersiar kabar kalau belum semua bom yang dipasang meledak. Suasana dramatis tersaji saat seorang personil Satbrimob Polda Jawa Tengah diperintahkan untuk mendatangi Candi Borobudur dan menjinakkan bom yang belum meledak itu. Usahanya berhasil. 2 bom yang siap meluluh lantakkan candi terbesar di dunia berhasil dijinakkan. Peristiwa ini dikenang sebagai salah satu noda merah dalam upaya menghancurkan warisan sejarah. Apa yang sesungguhnya terjadi? Ya kalau gue sih lebih kagetnya tujuannya mereka membom situs sejarah itu buat apa gitu kan. Apalagi waktu itu Indonesia udah merdeka lama gitu. Kecuali mungkin tujuannya untuk entah menunjukkan kuasa atau mau membuat satu kekacauan. Saya disuruh masuk ke dalam Candi Borobudur karena memang dilarang. Setelah itu saya masuk melihat stupa-stupa dan candi. Setelah saya mengamankan daripada bahan peledak yang belum meledak, itu ada 7. Jadi bahan peledak yang saya amankan itu jumlahnya ada 7. Tiap rakitan bom 1 itu kurang lebih 1 kilo. Itu setelah aman, saya menghitung daripada stupa yang hancur adalah 9. Jumlah stupa yang ada itu 11. 12 yang besar, paling besar yang ada di tengah. Jadi yang saya amankan hanya 3 karena saya datang di situ jam 5.30. Setelah itu saya masuk jam 6, saya amankan 7 rakitan bom itu. Bayang-bayang akan adanya serangan terhadap bangunan peninggalan sejarah dari zaman dinasti Salendra ini rupanya sudah tercium jauh-jauh hari. Ini buktinya, saat proses pemugaran tanggal 10 Agustus 1973 hingga diresmikan 23 Februari 1983, Daud Yusuf yang menjadi tokoh di balik pemugaran Borobudur mengaku kerap menerima surat kaleng dan selebaran gelap yang berisi makian, ancaman, hujatan, dan kutukan. Tak pernah diketahui siapa pelaku dan motifnya. Misteri ini mengendap beberapa waktu. Sosok di balik pengeboman Candi Borobudur masih dalam penyelidikan intensif hingga 3 bulan. Sampai akhirnya muncul kejadian dengan meledaknya sebuah bus di Banyuwangi, Jawa Timur. Dari sini, selimut misteri tersingkap. Lalu muncul nama Abdul Qadir bin Ali Al-Habsyi dan Hussein bin Ali Al-Habsyi. 2 bersaudara ini dituding sebagai pelaku peledakan tersebut. Qadir kemudian divonis 20 tahun penjara dan Hussein dihukum seumur hidup. Ketika kita sedang bertanya-tanya, akhirnya memang berapa bulan kemudian kan tertangkap ya pelakunya dan sebagainya. Itu cukup memberikan satu kelegaan ya. Oh ternyata memang ada pelakunya yang bisa ditelusuri dan ditangkap gitu. Jadi itu saya kira imbas itu hanya berapa bulan menurut saya. Jadi
setelah itu kan saya kira penataan Borobudur itu menjadi luar biasa. Ya. Perhatian dunia memang akhirnya saran-saran penataan, saya ingat ya, sebelum kejadian itu penataan itu kan nggak teratur ya. Akhirnya diatur berjarak gitu. Jadi area, ada zona-zona apa yang 1, zona 2, zona 3 itu ya. Sehingga Borobudur di tengah, ini taman yang begitu luas gitu. Jadi sekarang ini efek dari itu berapa tahun kemudian akhirnya dibuatlah semacam itu. Dua pelaku lapangan memang sudah tertangkap. Namun, siapa otak intelektualnya? Penyidikan polisi selama berbulan-bulan akhirnya menemukan otak peristiwa pengeboman Candi Borobudur tersebut. Namanya Ibrahim alias Muhammad Jawad. Muhammad Jawad adalah orang yang merakit bom. Ia mengolah bahan bom yang dibuat dari trinitrotoluena tipe batangan PE808 tipe produksi Dahana. Tahun berapapun kejadiannya, yang jelas sangat disayangkan. Walaupun memang sang pelaku, 2 orang pelaku maksudnya sudah ditangkap, tapi otaknya sampai sekarang masih belum terungkap, belum tertangkap juga. Yang disayangkan adalah ketika ada warga negara Indonesia merusak warisan budaya yang dimiliki Indonesia, bahkan dijadikan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO di tahun 91. Pada waktu itu kita hanya menduga bahwa pelaku ini hanya ingin satu peristiwa yang untuk diperhatikan ya, sesuatu yang menggemparkan agar ada sesuatu ya dari apa yang masalah politik apa yang diperhatikan. Jadi itu hanya shock terapi saja sebetulnya. Nah, akhirnya memang tertangkap masalahnya bukan masalah politik ya. Jadi inilah saya kira kami cukup lega juga begitu ya, bahwa ini menjadi satu akibat saja ya, akibat dari satu kemarahan ya. Ya mudah-mudahan pembelajaran setelah itu kesini kan kita penghargaan kepada peradaban kita. Akhirnya banyak yang peradaban kita yang diangkat menjadi World Heritage ya dunia ya, intangible-nya ini menarik juga. Sampai sekarang ya keris, batik, wayang dan sebagainya kan muncul ya. Meskipun eksekutor dan pembuat bom sudah disebutkan, keraguan tetap saja menghampiri. Banyak yang percaya, ada pula yang tak yakin. Lagi pula tak pernah terungkap apa yang menjadi motifnya. Apalagi setelah 36 tahun berlalu, sosok Ibrahim alias Muhammad Jawad belum juga dapat ditemukan dan ditangkap oleh pihak berwajib. Sosoknya tetap misterius, walau kasus ini hampir dilupakan orang. Maka adalah wajar jika muncul pertanyaan, apakah sosok Ibrahim alias Muhammad Jawad benar-benar ada? Jangan-jangan hanya boneka ciptaan semata. Sosok Ibrahim alias Muhammad Jawad alias Krasna itu memang benar ada ya. Dia adalah tokoh pengeboman atau dalang pengeboman yang memang ngebom Candi Borobudur pada Januari 1985. Dan beliau itu adalah aslinya itu anggota militer yang dipecat ya. Makanya dari situ dia itu sangat pintar, pandai untuk merakit bom yang waktu dipakai pengeboman di Candi Borobudur. Temuan jaksa saat persidangan di kala itu mengatakan tindakan pengeboman Candi Borobudur yang dilakukan kedua bersaudara adalah sebagai aksi balas dendam terhadap peristiwa Tanjung Priok pada 12 September 1984. Abdul Qadir sendiri pun membenarkan motivasi peledakan itu sebagai ungkapan ketidakpuasannya atas peristiwa tragedi Tanjung Priok. Belakangan, keterangan itu diragukan. Bukan saja karena isu dibelokkan sebagai aksi balas dendam yang bermuatan sara, juga karena sosok Muhammad Jawad tak pernah ditemukan polisi. Candi Borobudur itu karena Muhammad Jawad tahu ya bahwa pendiri Candi Borobudur itu ada sangkut pautnya turunannya itu yang ngebom Tanjung Priok pada 1984. Karena dengan kepandaiannya ya, Jawad itu pandai bicara, pandai dalam segi hal ilmu agama, sampai Jawad itu bisa menyamar menjadi siapapun. Kenapa bisa merekrut 2 orang, Abdul Qadir dan Husein? Karena waktu itu menyamar di Majelis Taklim Malang ya. Beliau itu menjadi seorang ustadz, penceramah. Benar atau tidaknya, teror kelam itu benar-benar terjadi yang nyaris saja meluluh lantakan salah satu warisan Indonesia untuk dunia.
sosok Jawad yang saya lihat udah insaf ya, tidak akan pernah ikut campur lagi dalam hal terorisme. Karena yang saya lihat dengan kejadian waktu itu mengorbankan 3 orang yang bernama Abdul Qadir, Hussein, dan juga Ahmad, di situ juga merasa sangat tertekan dan merasa sangat berdosa karena sudah mengorbankan 3 orang tersebut untuk dieksekusi. Jadi sekarang ini usianya sekitar 85 tahun ke atas ya. Jawad itu mempunyai nama asli adalah Jalali Mukhtar, dan sekarang tinggal posisinya itu ada di Jawa Timur, di Blitar sih kalau yang saya lihat, di pesisian. Berkeluarga, bahkan ada juga anak-anaknya, cucu-cucunya. Bukan saja mengenai sosok misteri dan otak intelektualnya, tanda-tanda lain ikut-ikutan menyertai dan semakin membuat peristiwa 36 tahun lampau berselimut misteri. Saya tidak merasakan satu pujian itu, karena saya ini adalah prajurit yang siap untuk melaksanakan tugas diperintah oleh atasan. Kebetulan setelah direnovasi, Ratu Elizabeth II datang berkunjung ke Candi Borobudur dan ketemu saya, nyalami saya, ngajak makan saya. Itu kebanggaan saya, itu saja. Ratu Elizabeth II dari Inggris datang pada tahun 88 untuk bertemu dengan saya.